Katanya pasir-pasir tersebut bisa untuk menolak bala. Bahkan kalau disimpan di dalam rumah, maling, perampok nggak akan masuk ke dalam rumah, teman-teman. Ya Allah, ini keyakinan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam perkara kesyirikan, teman-teman. Ini ada salah satu teman kita yang mengambil pasir. Allah, dimasukin ke dalam botol, teman-teman. Jadi debu ini kebanyakan orang berkeyakinan insya Allah bisa menolak dari bala bagi yang memegang debu ini. Misalnya kita taruh di rumah, insya Allah rumah kita itu akan terhindar dari kebakaran atau keperampokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Kita akan simak beberapa video random, teman-teman, masih seputaran para kabib-kabib dan para pemujanya, alias para mukibinnya. Dan ini sungguh sangat-sangat membagongkan, teman-teman. Dan sebenarnya ya, video-video seperti ini, kalau orang mau berpikir, mau menggunakan akal sehatnya, teman-teman, ini sudah jelas menunjukkan betapa rusaknya pemahaman dari para kabib-kabib ini. Dan yang jadi korban siapa? Ya orang awam, terutama para mukibinnya. Karena apa? Ya mukibin ya tinggal ngikut saja, teman-teman. Apa kata kabib-kabibnya? Ya tinggal iya saja, teman-teman. Dan ini sangat-sangat berbahaya, teman-teman, ya, menjadi orang yang gulu, ya, mengkultuskan seseorang, teman-teman. Baik, kita simak video pertama, teman-teman. Entah ini mahasiswa asal Indonesia yang masih sekolah di sana di Tarim, teman-teman, atau mungkin para mukibin yang sengaja datang ke kota Tarim, ngambil pasir-pasir yang ada di kota Tarim, kemudian dimasukkan ke dalam botol untuk dibawa pulang ke Indonesia. Katanya pasir-pasir tersebut bisa digunakan untuk menolak bala. Bahkan kalau disimpan di dalam rumah, maling, perampok nggak akan masuk ke dalam rumah, teman-teman. Ya Allah, ini keyakinan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam perkara kesyirikan, teman-teman. Karena apa? Meyakini benda-benda mati, teman-teman, yang asal muasalnya sebenarnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ya, lalu kita memiliki keyakinan khusus, maka ini kita bisa terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, teman-teman. Ingat, Rasulullah pernah menegur, ya, orang-orang yang ada di zamannya yang menggunakan gelang, ya, ditaruh di kaki, di tangan, teman-teman, dengan keyakinan tertentu bisa mengusir jin segala macam. Apa kata Rasulullah? Man ala qatamimatan faqad asyrak, kata Rasulullah. Barang siapa menggunakan ajimat, teman-teman, atau meyakini benda-benda tertentu bisa, ya, berfungsi untuk mencegah, ya, mudarat atau memberikan manfaat, maka kata Rasulullah, maka dia telah berbuat kesyirikan, teman-teman. Coba bayangkan, di Mekah sana, ya, di Ka'bah sana, nempel loh batu yang asalnya dari surga. Batu apa? Batu Hajar Aswad. Tapi apa, teman-teman? Nggak ada fungsinya sama sekali itu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya, kepada batu Hajar Aswad tersebut, seandainya aku tidak melihatmu, wahai batu, dicium oleh Rasulullah, niscaya aku juga tidak akan menciummu. Itu artinya pernyataan dari Umar bin Khattab bahwa beliau meyakini batu tersebut tidak ada fungsinya. Tapi Umar bin Khattab mencium batu tersebut, ya, untuk ittiba, mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah apalagi pasir Tarim, teman-teman. Ini sungguh-sungguh sangat berbahaya, teman-teman. Taib, kita simak video yang pertama, teman-teman. Yang biasa diambil orang untuk mengambil berkah. Yang mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa sirku, kata beliau, sir guys temanku, sisanya kau taruh, kau letakkan kepada debu atau pasir-pasir yang berada di inat. Ini ada salah satu teman kita yang mengambil pasir. Allah, dimasukin ke dalam botol, teman-teman, mau dibawa pulang ke Indonesia. Awas, jangan sampai dijual nanti ini, ya. Allahu Akbar, ini bahaya, teman-teman, ya. Pasti, teman-teman, mereka ini punya keyakinan tertentu, menggantungkan harapan terhadap pasir tersebut. Nah, itulah bahayanya. Dan teman-teman, jadi debu ini kebanyakan orang berkeyakinan insya Allah bisa menolak dari bala bagi yang memegang debu ini. Misalnya kita taruh di rumah, insya Allah rumah kita itu akan terhindar dari kebakaran atau keperampokan.
Dan katanya misalnya debunya ini diusapkan kepada luka, dan luka itu insya Allah akan cepat sembuh. Dan macam-macam cerita tentang keistimewaan debu yang berkah yang ada di Inat berkat Syekh Abu Bakar bin Salim tadi. Ya Allah teman-teman, jadi seperti itu katanya teman-teman, menurut keyakinan mereka dan orang-orang katanya teman-teman. Jadi pasir-pasir tersebut ya ketika ditaruh di rumah bisa menolak bala atau segala bentuk musibah teman-teman. Kemudian ya bisa agar perampok, pencuri tidak masuk ke dalam rumah. Bahkan bisa digunakan untuk misalkan ada luka di anggota tubuh kita teman-teman, untuk menghilangkan luka tersebut. Astagfirullah teman-teman. Inilah bahayanya teman-teman ajaran dari para kabib-kabib ini. Nah kalau bukan dari ajaran para kabib-kabib tersebut teman-teman, dari mana mukibin-mukibin ini tahu kalau fungsi pasir katanya yang ada di kota Tarim ini seperti ini? Saya kok jadi ingat dengan Ustadz Abdul Somad yang pernah mengatakan di kota Tarim sana ya, kenapa tanah-tanahnya, jalanan-jalanannya tidak diaspal, padahal pemerintahannya mampu kaya raya. Tapi demi untuk memuliakan katanya jejak-jejak kaki atau bekas-bekas kaki para wali yang pernah menginjakkan kakinya di sana. Ternyata ini maksudnya teman-teman, tidak diaspal, agar dijadikan sebagai untuk ngalap berkah. Allahu Akbar teman-teman. Ya Allah, ya Allah, ini kesyirikan teman-teman ya. Lihat di sono tuh, di Mekah, di Madinah, yang jelas-jelas Rasulullah pernah bersabda, 2 kota yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal. Artinya kota paling mulia teman-teman, sampai Dajjal nggak bisa masuk, yaitu Mekah dan Madinah. Dan para nabi, para rasul, sahabat-sahabat yang mulia di jamin surga pernah menginjakkan kaki mereka di Mekah, di Madinah teman-teman. Orang-orang mulia semua. Bahkan mereka dikuburkan di sana, di Madinah, di pemakaman Baqi teman-teman. Tapi nggak ada alasan bagi pemerintahan di sana untuk tidak mengaspal jalanan-jalanan di sana teman-teman. Padahal sudah diinjak oleh kaki-kaki mulia para nabi, para rasul, sahabat nabi teman-teman. Lah ini kota Tarim katanya, ya Allah. Astagfirullah. Inilah teman-teman yang fungsinya kita saling mengingatkan teman-teman. Jangan alergi kalau diingatkan tentang bahaya kesyirikan teman-teman. Karena kesyirikan itu bisa menghapus seluruh amalan, sebanyak apapun amalan sedekah kalian, salat kalian teman-teman, terhapus. Lebih-lebih dengan perbuatan kesyirikan, syirik besar teman-teman. Coba perhatikan ya, firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya kalian mempersekutukan Allah dalam amalan-amalan kalian, maka lenyap, terhapus semua amalan-amalan kalian teman-teman. Dan juga firman Allah yang lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Makanya Rasulullah tegas mengatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan berbuat kesyirikan, neraka jahanam tempatnya teman-teman. Lah kita membawa keyakinan-keyakinan seperti ini, benda mati bisa memberikan manfaat, mencegah mudarat teman-teman. Itu namanya perkara kesyirikan. Itu artinya hati kita ya menggantungkan pengharapan terhadap benda-benda mati tersebut. Itulah yang namanya kesyirikan. Kesyirikan itu tidak mesti kalian nyembah berhala teman-teman, nyembah patung, enggak. Ya ini hati kalian saya terpaut kepada benda-benda mati tersebut, lalu kalian punya keyakinan benda-benda tersebut menghilangkan mudarat, memberikan manfaat teman-teman, itu perkara kesyirikan. Baik, kita lanjut di video kedua teman-teman. Ini bukan mukibin ya, ini kabibnya langsung, dan ini sungguh-sungguh sangat rusak dan dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita simak. Dikatakan bahwasanya Habib Soleh Al-Bahar itu berjumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Loh niki badhe percaya nggih mboten napa-napa, ndak percaya ya tidak apa-apa. Tapi mimpinya orang-orang soleh niku biasa nih nurun min nurillah. Mimpi bertemu Nabi, ngomong, ya Rasulullah, berikan aku 3 hadis yang ndak ada dalam kitab-kitab hadis. Di antara yang diberikan oleh Rasulullah, ngombe kopi. Barang siapa yang minum kopi dan di mulutnya masih ada bau-bau kopi, maka malaikat akan beristighfar untuknya. Kenapa? Karena dulu kopi ini ombenane para wali. Astagfirullah. Ini jelas dusta atas nama Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi rusaknya di sini teman-teman adalah terkait katanya di dalam mimpi tersebut Habib ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan aku 3 hadis yang tidak pernah kamu ajarkan kepada siapapun. Berarti tidak pernah diajarkan kepada para sahabat Nabi, tidak pernah diajarkan kepada yang lain-lainnya teman-teman. Lalu Rasulullah katanya memberikan 3 hadis. Salah satunya tentang kopi. Ya, siapa yang minum kopi kemudian masih ada bekas kopi tersebut di tenggorokannya, maka niscaya para malaikat akan memohonkan ampunan kepadanya, kepada si peminum kopi. Dan ini jelas-jelas dusta. Wallahi. Makanya teman-teman, kalian perlu faham konsep Islam itu. Ketika Rasulullah masih hidup teman-teman, maka wahyu, hukum-hukum berkaitan dengan hukum Islam, ya syariat Islam akan terus turun teman-teman. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka itu artinya wahyu telah terputus. Dan artinya syariat Islam telah sempurna. Nggak ada lagi Al-Quran turun setelah Rasulullah meninggal dunia. Nggak ada lagi hadis turun teman-teman. Apalagi Rasulullah mengajarkan hadis di dalam mimpi teman-teman. Makanya itulah makna dari firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah Azza wa Jalla, aku telah sempurnakan agama kalian, aku cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam telah sempurna teman-teman. Namanya sempurna, tidak kurang satu apapun. Apapun hukum-hukum yang kalian mau cari teman-teman, ada di dalam Al-Quran, ada di hadis Nabi. Teman-teman, tinggal bagaimana ya kita mencari pemahaman penjelasan dari para ulama. Jangankan perkara-perkara besar teman-teman, soal tidur sampai bangun tidur ada doanya. Sampai doa masuk WC, doa keluar dari WC pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya menunjukkan bahwa Islam ini, ajaran Nabi Muhammad sudah sebegitu lengkapnya teman-teman. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar wa qad buyyina lakum. Ya, apa-apa saja perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surganya Allah Azza wa Jalla telah aku ajarkan kata Rasulullah. Dan apa saja perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kalian ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla pun telah aku ajarkan teman-teman. Lah ini kok bisa teman-teman ya, tiba-tiba dalam mimpi Rasulullah mengajarkan sebuah hadis. Itu artinya Islam belum sempurna teman-teman. Kok bisa hadis keluar dalam mimpi, sedangkan mimpi itu bukan hujah teman-teman. Rasulullah sudah meninggal dunia, itu artinya wahyu telah terputus. Sedangkan Al-Quran itu turun melalui wahyu, sedangkan hadis Nabi juga turun melalui wahyu teman-teman, sama-sama dari wahyu. Makanya dalam Al-Quran surah An-Najm Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah dia, siapa? Muhammad, Nabi Muhammad, ya, berkata, melainkan dia berkata dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya teman-teman. Ingat konsepnya teman-teman ya, ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, itu artinya Rasulullah sudah selesai mengajarkan kita tentang ya Al-Quran beserta penjelasannya, hadis-hadis, kemudian tentang penjelasannya teman-teman. Lah ini kok bisa Habib bertanya dalam mimpi katanya, lalu diajarkan hadis yang tidak pernah diajarkan kepada orang selainnya. Astagfirullah, ini jelas dosa atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara kopi teman-teman, karena kopi katanya adalah minumannya para wali. Allahu Akbar, ya Allah. Ini orang kok nggak takut sama sekali teman-teman tentang ancaman Rasulullah bagi yang berdusta atas nama beliau. Ya, Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, maka disiapkan atau ambil tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Ya Allah, inilah yang saya katakan di awal tadi, ya, pembukaan video teman-teman, betapa rusaknya pemahaman dari kalangan para kabib-kabib ini teman-teman. Dan yang menjadi korban siapa? Orang-orang awam, terutama siapa? Para mukibinnya. Buktinya tadi sampai pasir ya diambil ke kota Tarim, ya, kemudian akan dibawa pulang ke Indonesia dengan keyakinan-keyakinan tertentu bisa menolak bala teman-teman, kemudian agar maling, perampok tidak masuk ke dalam rumah, bahkan bisa digunakan untuk ya mengusap di ya anggota tubuh kita yang terkena luka teman-teman. Ini ajaran dari siapa? Ya, pasti para mukibin ini tahu tentang hal tersebut teman-teman, karena ada ajaran ya dari para
habib-habibnya, teman-teman. Jadi tetap berujung kepada para kabib-kabibnya yang rusak pemahamannya, teman-teman. Yang kemudian diajarkan kepada para mukibin-mukibinnya. Hati-hati. Hati-hati, teman-teman. Kalian mau NU, Musalafi, Muhammadiyah, mau ormas manapun, teman-teman, kita boleh berbeda dalam beberapa perkara, lebih-lebih perkara furu'iyah, teman-teman. Ya, cabang, artinya bukan perkara usul, bukan perkara tauhid, bukan perkara pokok. Tapi teman-teman ya, dalam perkara-perkara seperti ini yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perkara kesyirikan, hendaknya kita sepakati, teman-teman. Karena apa? Ini bisa merusak amalan kita, teman-teman. Ini jelas perkara kesyirikan. Astagfirullah. Ini saya miris, teman-teman ya, melihat saudara-saudara muslim kita ya yang punya keyakinan-keyakinan nyeleneh seperti ini, menggantungkan harapannya terhadap benda-benda tertentu, pasir, teman-teman. Makanya contohnya tadi ya, sengaja saya contohkan adalah batu Hajar Aswad, yang itu langsung kata Rasulullah, batu Hajar Aswad ini diturunkan dari surga, yang awalnya itu putih, teman-teman, namun menjadi menghitam dikarenakan dosa-dosa manusia. Akan tetapi nggak ada keyakinan juga, teman-teman, bahwa batu tersebut meskipun diturunkan dari surga mengandung manfaat tertentu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, kalau aku tidak melihatmu dicium wahai batu oleh Nabi Muhammad, maka niscaya aku tidak akan mau menciummu. Tapi ini bentuk ittiba dari Umar bin Khattab, teman-teman, tanpa keyakinan tertentu. Lah ini pasir, teman-teman, bukan diturunkan dari surga. Ya Allah, ya Allah. Baik, teman-teman, mungkin itu bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.